Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap nikmat akan ditanya tentang penggunaannya. Maka pastikan setiap nikmat yang kita peroleh ini punya jawaban di sisi Allah ketika nanti ditanyakan untuk apa. Umur kita khususnya akan ditanyakan secara khusus ini, untuk apa. Demikian juga seluruh nikmat-nikmat yang lain, baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang terkait dengan kita, maka akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah sungguh-sungguh, mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadikan seluruh nikmat ini menjadi sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang ringan lisannya untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insya Allah kita mendapatkan rahmat yang banyak. Bapak Ibu sedaya, di antara zikir pagi, zikir petang kita yaitu Allahumma inni atau Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa ants. Kita baca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Ini permintaan yang sangat besar di sisi Allah. Jikalau kita membahas tentang kata-kata afiyah, Allahumma afini, ya Allah sama kepada engkau afiyah fi badani, di badan ini, maksudnya adalah keselamatan secara keseluruhan badan kita, sehat, lengkap, dijaga oleh Allah. Karena itu adalah bekal untuk kita ibadah kepada Allah. Kata-kata afiyah ini kalau dibahas itu mengandung 10 pengertian, yaitu keselamatan di dunia 5 jenisnya dan keselamatan di akhirat 5 jenisnya. Maka jangan tinggalkan zikir yang ini, ya Allah ma'afini fi badani, ya Allah memberikan keselamatan atas badan ini. Kita mohon betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sekarang sudah akhir bulan Sya'ban, kita mohon kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Nuhun Mas. Jadi kita benar-benar minta kepada Allah untuk disampaikan di bulan Ramadan dengan kondisi badan yang sehat. Kemudian sudah minta Allahumma afini fi badani, kok kita masih minta Allahumma afini fi sam'i, kemudian Allahumma afini fi basori, ya Allah secara khusus saya minta kepada engkau kesehatan atas paninggalan dan pendengaran. Bukankah penglihatan dan pendengaran bagian dari badan? Gitu bang? Gitu. Berarti kalau kita minta Allahumma afini fi badani, sudah termasuk belum untuk pendengaran dan penglihatan? Sampun ya. Tapi dimintakan secara khusus kepada Allah terkait dengan 2 anggota badan ini. Bapak Ibu sedaya, karena dari situlah semuanya dimulai. Dari situlah semuanya dimulai. Jenengan akan punya keinginan sesuatu karena melihat atau mendengar sesuatu. Gini bagi. Jenengan pengen mobil misalnya, nggak goro-goro nonton mobil. Gini bagi. Maka kita minta betul dijaga oleh Allah. Ya Allah, jaga pandangan mata dan pendengaran
agar memandang dan mendengar yang baik-baik saja. Semua yang dilihat, didengar itu terlintas, terbias di hati, ibu-ibu sedaya. Maka jangan mudah-mudah melihat dan mendengar. Semua penyakit hati juga berangkat dari melihat dan mendengar. Maka pastikan hati kita bersih, bening dengan kurangnya jumlah penglihatan dan pendengaran kita. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, fitnah zaman. Anak-anak muda seperti anak saya juga Amar itu, di mana-mana beliau bawa gadget. Itu sungguh ini fitnah zaman yang luar biasa. Semua dilihat, dengan nyekrol video itu kan melihat semuanya. Gara-gara melihat mendengar, jadi punya bahan cerita. Salah-salah punya bahan ghibah. Subhanallah. Karena apa? Karena yang dilihat dan didengar. Itulah mengapa Rasulullah sampaikan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengandalkan diri kita nggak mampu, ibu-ibu. Kita pengennya melihat ini, mendengar ini, melihat ini, mendengar ini. Padahal Rasulullah bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Sungguh di antara indahnya, eloknya Islam seseorang tidak ikut-ikutan mengurusi yang bukan urusannya, nggak melihatnya nggak perlu, nggak mendengarnya nggak perlu. Kalau kita masih melihat dan mendengar nggak perlu, kita keluar dari rule apa yang Rasulullah sampaikan, dan kecelakaan buat kita, pasti kecelakaan buat kita. Hampir seluruh kemaksiatan yang timbul di dunia ini berangkat dari tidak pandainya kita mengelola pandangan dan pendengaran kita. Ini saya sampaikan, ibu-ibu sedaya, bapak-bapak semuanya, sebagai bagian dari tarhib Ramadan. Karena ini sudah menjelang Ramadan, nanti yang bisa menggagalkan pahala puasa jenengan diantaranya karena melihat dan mendengar. Bayangkan, ruba so'imin laisalahu min siyamihi ila ju'wal atas. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Bukan karena batal makan minum, kalau itu jelas, tapi batal karena awalnya melihat dan mendengarnya nggak perlu, kemudian akhirnya hatinya rusak. Ketika hatinya rusak, dia akan berpikir yang aneh-aneh, maka kemudian hilanglah pahala dia. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, pagi ini kita benar-benar bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan puasa dalam kondisi benar-benar sehat seluruhnya itu. Maka doa ini, zikir ini jangan ditinggal, ibu-ibu. Sudah biasa belum zikir pagi, zikir petang? Insya Allah, alhamdulillah. Bagi yang belum mulai, belum hafal, baca. Kalau belum hafal, baca. Ada panduan kitab kecil namanya zikir pagi, zikir petang. Nah, itu jangan pegang itu. Kurang gede, Ustaz. Fotokopi sing gede. Mbah-mbah kadang-kadang wah mau cilik-cilik iya di fotokopi yang besar. Nanti kalau udah berulang kali dibaca, hafal sendiri. Kalau udah ribuan kali membaca, buatan ngapal-ngapal dia ini. Dan diantaranya adalah ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai kepada ini, menambah sedikit insya Allah. Nanti pagi ini rencana saya sampaikan tarhib Ramadan. Terakhir dulu kita sampai ke faedah istighfar yang keberapa nih Pak? Ke-10, ke-10. Yaitu tentang istighfar mendatangkan kekuatan. Masya Allah yang mencatat. Dalilnya apa dulu? Quran surah Hud ayat ke 52. Sudah dibuka belum tafsir Kemenang? Tafsirnya Kemenang, Kementerian Agama. Kementerian Agama punya tafsir itu yang jenengan bisa baca di internet juga itu. Jenengan buka tafsir Kemenang, nanti kan muncul itu. Di antaranya di situ disebutkan istighfar pangkal seluruh kebaikan jiwa dan raga. Maka kalau kita ingin dipandu oleh Allah agar jiwa raga kita bagus, banyak-banyak istighfar. Saya Bapak Ibu termasuk orang yang lemah secara fisik dari kecil. Sering sakit-sakitan saya. Dari kecil, lomba lari paling kalahan. Sepak bola rapat yo iso. Ya gimana mau sepak bola lari aja kesusahan. Dari kecil memang kurang bagus secara fisik. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dengan aktivitas yang seperti ini,
masih diberi kesehatan, alhamdulillah, meskipun dengan segala macam kekurangan. Di antara tipsnya adalah banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dikatakan orang-orang di kaum Hud itu mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, gitu. Sombong dengan kekuatannya. Justru kadang-kadang orang yang lemah itu yang kadang-kadang menyadari ibu-ibu, karena merasa fisiknya nggak sehat, kurang sehat, akhirnya dia menyadari, maka dia tidak akan sombong, insya Allah. Di antara keuntungan orang yang lemah itu tidak sombong. Nah, ini kasus di kaumnya Nabi Hud alaihissalam adalah kesombongan. Dikatakan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursili sama alaikum midrara. Seluruhnya jangan sombong dengan kekuatan badan. Beristighfarlah kepada Allah. Jika engkau beristighfar kepada Allah, yang pertama yursili sama alaikum midrara, akan diberikan rezeki tambahan. Kemudian dikatakan wa yazidkum quwata ila quwatikum. Dan Allah akan tambahkan kekuatan terhadap kekuatan yang sudah kita miliki. Jadi makanya dikatakan kenapa istighfar itu menambah kesehatan ini. Karena memang orang-orang yang banyak istighfar akan ditambah kekuatannya, baik secara fisik maupun secara mental. Orang banyak istighfar itu akan mudah terhindar dari kemaksiatan. Memang begitu, itu janji Allah kepada kita semua. Tapi yang kurang istighfar, ya subhanallah, maksiat itu gampang banget, delok-delok ini gampang banget, enteng-enteng gue, artinya buatan korosok semreset nek gawe salah. Nah, ini kan bahaya banget. Ini sebagaimana kita kembali ke awal-awal bahwa hati itu bisa jadi ron, yaitu kondisi hati di mana hitam legam sehingga tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, ini yang paling bahaya. Ini yang kita minta kepada Allah agar anak-anak kita terhindar seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kondonio kok angel, orang lebu. Kalau jangan punya anak kok sudah kena ron hatinya, dia merasa benar, karena dia dikatakan di telinga kiri keluar telinga kanan, enggak ngaruh, karena hati lu jadi ron. Allah berfirman di dalam Quran Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sehingga orang yang bergulat dengan sembarangan itu dia akan jadi ron hatinya. Saat itu susah diberitahu. Sebagaimana saya sampaikan, kok ada sekarang nih anak SMK membunuh keluarga. Dengar buat itu, 5 orang dibunuh, bapak, ibu, anak, bahkan ibunya naudzubillah diperkosa, anak gadisnya diperkosa. Subhanallah, 1 orang itu anak SMK loh itu hatinya harus jadi ron. Jadi dia nggak lagi bisa bedakan antara yang hitam dan yang putih. Orang ngomong seperti apapun bagi dia nggak ngaruh, subhanallah. Maka banyak-banyaklah istighfar. Kita tarik ke fungsi istighfar awal-awal ini, bahwa di antara fungsi istighfar akan menghilangkan noktah hitam di dalam hati kita. Berikutnya yang ke-11 yaitu menghilangkan gundah gulana. Jadi sering merasakan tuh ini, merasakan keadaan tidak tentram. Ini apa gitu? Rasa-rasa nih loh, mboten tentrem. Biasanya seorang ibu khususnya kalau anaknya terjadi sesuatu di suatu tempat, mboten penak awak rasanya. Gini apa gitu? Mesti nyambung gitu. Ada aja. Kadang-kadang kita tidak bisa menerjemahkan opo to, tapi terasa. Apalagi seorang ibu khususnya, itu biasanya hubungan dengan anak itu luar biasa. Maka kegelisahan itu sesungguhnya kalau kita sabar berpahala, Bapak Ibu. Jangan diberi gelisah, jangan sabar, itu berpahala di sisi Allah. Tetapi Rasulullah memberikan solusi, jika kita dalam kondisi seperti itu, maka banyaklah istighfar. Kata Rasulullah, innahu la yuhun 'alal qalbi. Sesungguhnya kadang hati saya juga merasakan hal-hal yang tidak nyaman, kata Rasulullah. Kemudian saya beristighfar fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah dalam sehari minimal 100 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dijaga hatinya, orang yang dijamin masuk surga, yang kita mencintainya lebih dari cinta pada diri kita sendiri, saja masih istighfar pimpinan 100 minimal sehari. Bahkan kalau kita melihat 3 pagi 3 petang, 100 pagi 100 sore. Niku ibu-ibu sedoyo, maka dipraktekkan. Pokoknya banyak-banyak istighfar.
karena manfaatnya sedemikian banyak. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar, sing sinten kemawon membiasakan terus-terusan istighfar. Ya, dengan sedang duduk istighfar, di atas motor istighfar, sedang masak istighfar, maka dikatakan ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhrajan, maka dia akan mendatangkan solusi min kulli dzikin makhrajan, solusi atas persoalannya. Solusi dari dzikin itu kesempitan. Kesempitan macam-macam ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Lazim bahwa kita di dunia ini penuh dengan masalah. Gini apa nggih? Masih hidup mesti banyak masalah. Nek ngono mati wae, mati kalau kita nggak siap lebih bermasalah lagi. Aku ora kuat, putus asa aku, golek tali gantung diri, bar digantung diri mati. Walah nang kuburan tambah repot niku. Maka solusinya banyak-banyak istighfar. Dikatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-terusan membiasakan istighfar, maka Allah akan datangkan makhrajan min kulli dzikin, dari setiap kesempitannya. Jadi ini fungsi istighfar adalah menghilangkan gundah gulana. Kemudian min kulli hamin faraja, yaitu Allah akan memberikan solusi atas kesusahannya. Kesusahan bisa apa saja, sakit, kemudian anaknya bermasalah. Ya, kita hidup memang kenyataannya begitu ya. Kita mendapatkan banyak soal, maka kita berharap betul kepada Allah untuk mendapatkan solusi dari setiap soal. Barusan saya mendapatkan hadiah ini, dintup sama tawon kecil ini, kok nyut gitu. Ini juga apa ini? Zikin. Ini kalau kita bersabar dapat pahala. Kemudian warozaqo min haitsu la yahtasib, dan Allah menjanjikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Rezeki bentuknya bermacam-macam, Ibu Bustoya. Maka sekali lagi, banyak-banyaklah istighfar. Fungsi yang masih di fungsi yang ke-11, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, dikatakan sesungguhnya aku bingung dan bimbang tentang masalah agama, maka saya beristighfar sampai ribuan kali atau lebih atau kurang, hatta sampai kemudian saya merasakan hati yang longgar, yang dengan hati yang longgar itu soal yang saya hadapi ketemu. Jadi ini juga sekaligus ibu-ibu, kalau jenengan mohon maaf punya putra kok konsinau jan kok ketul tau nggih, kok bodoh men gitu, niku diistighfari, dibanyakin istighfar. Karena kadang ada orang belajar satu kali membaca paham, ada orang yang harus 10 kali, ada orang yang harus 20 kali, gini bang gitu. Nah, di antara upaya supaya anak kita yang tadinya pingkrong puluh kon munggah dadi ning 10 wae nek maca pun paham, di antara istighfar. Ini dilakukan oleh para ulama, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini ulama besar ya. Suatu ketika saya menghadapi suatu masalah agama nggak ketemu-ketemu, maka yang dilakukan adalah istighfar ribuan kali, dikatakan au aksar au aqal, lebih atau kurang dari 1000. Maka kemudian tiba-tiba dikatakan hatta yang sarif sadr, sampai hatinya tiba-tiba longgar. Ketika hati longgar, otomatis mudah mencerna sesuatu. Jadi ibu-ibu al-iran ruwet banget rasane, kok peteng istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Kemudian yang ke-12 ya. Nanti sebentar lagi selesai sampai nomor 13 adalah fungsi istighfar sebab menolak azab yang akan turun. Ini penting. Jadi ini mencegah azab yang akan turun, ibu-ibu. Kita tahu nih bahwa kita itu di Lauh Mahfud itu sudah tertulis si fulan tanggal sekian akan kecelakaan misalnya. Tetapi ada takdir tahunan, takdir yang ditulis lagi tahunan, yang dikatakan iso ngubah takdir. Maksudnya itu maksudnya, yaitu tiba-tiba orang ini beristighfar sehingga apa yang ditetapkan atas dirinya tidak terjadi, tetapi istighfarnya orang ini juga sudah tertulis di Lauh
mahfud, paham ya? Bahwa di lauh mahfud itu nggak berubah sama sekali. Ditulis mau celaka, tapi juga ditulis wong iki istighfar. Ditulis di bawahnya jadi rasidul celaka. Paham ibu? Paham enggak? Ini pembahasan masalah takdir ini memang agak-agak dalam. Tapi secara prinsip seperti itu. Orang mungkin berpikir lah wis takdir kok mau istighfar sewu ya tetep baik. Engkau celaka ya celaka. Istighfarmu itu ya bagian dari takdir. Paham ibu? Delalai ditakdir gelem istighfar niku lho maksudnya. Sehingga yang seharusnya terjadi menjadi tidak terjadi. Goro-goro jenengan istighfar pergi ke Surabaya yang seharusnya celaka jadi nggak celaka. Paham Bapak Ibu? Jenengan istighfarnya itu juga sudah takdir bagian dari Allah. Nek yang takdirnya celaka yo dilalai ke takdir orang istighfar. Maka bagi orang-orang yang ngaji seperti kita dieling-eling terus istighfarnya. Inilah saya katakan betapa orang ngaji itu insya Allah beruntung karena ada pengingat, ada lampu kuningnya ibu-ibu. Ada lampu kuningnya. Kita mohon betul kepada Allah yang demikian. Karena sesungguhnya kita itu sesungguhnya terancam kerugian itu dari berbagai macam sudut. Maka di antara sekali lagi tambahan di antara zikir pertama kita adalah Allahumma inni as'aluka afa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Sudah apa belum? Allahumma inni as'aluka afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ru'ati. Allahumma fadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi admatika an utala min tahti. Itu artinya Bapak Ibu, ya Allah saya mohon afiat untuk seluruh kehidupan dunia dan akhirat saya mau mohon afiat atas harta saya, atas keluarga saya, nyuwun keselamatan sedunia itu. Kemudian ya Allah lindungi saya dari bahaya yang datang dari depan saya, kiri saya, kanan saya, atas saya, dan disambar dari bawah. Kata-kata ukhtala min tahti itu artinya jangan ojo kecokot ulo, contohnya ojo kecokot kalajengking itu misalnya. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di setiap pagi dan petang, Bapak Ibu. Makanya tiga pagi tiga petang jangan ditinggal. Jangan pun ngaji harus dibaca setiap hari, pagi dan petang. Siap, nomor siap. Ibu-ibu biasanya rajin, langsung. Pertemuan ngarep wis hafal kabeh insyaallah. Allahumma amin. Kemudian sebab menolak azab di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33 dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi begini ibu-ibu sedaya, orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan kepada Muhammad, mana yang namanya azab, mana azab begini nek Gusti Allah memang tenan ono coba datangkan azab. Subhanallah. Ada enggak sama sekarang orang begitu? Ada enggak? Andi, jarane LGBT mendatangkan asap endi tekak ke saiki. Ada seperti itu sekarang? Ada, bahkan dananya besar banget nih. Program LGBT itu. Program supaya wong lenang podo seneng wong lenang, wong wedok podo semua itu programnya besar dunia ibu-ibu. Ini menyerang remaja kita sekarang. Menyerang remaja kita. Di pondok-pondok ini terjadi ibu-ibu. Bocah pacaran, lenang podo lenang, wedok podo wedok, ini pun terjadi di banyak, bahkan di banyak pondok, lembaga yang seharusnya selamat dari seperti itu. Karena program sekarang dari luar negeri untuk LGBT itu luar biasa. Simbolnya apa? Simbolnya indah banget, simbolnya pelangi. Bayangin. Jadi jangan hati-hati kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Cah lenang kok wis gandeng-gandengan kalau cah lenang, hati-hati. Di grup LGBT Jogja Magelang pesertanya udah 6.000 pesertanya. Jadi kan lihat grup Facebook LGBT remaja-remaja kita, pesertanya udah 6.000. Subhanallah. Anak-anak kita diracuni seperti itu. Maka dikatakan orang-orang seperti itu kan pede. Allah intinya tanya orang siksa dari Allah. Katanya kaum Lut diangkat,
jatuhkan. Enggak, itu sekarang enggak ada terjadi, subhanallah. Maka kenapa tidak terjadi, ibu-ibu? Dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Nabi Muhammad SAW, Allah tuh nggak akan turunin adab kepada mereka semua itu, wa anta fihim, sementara engkau masih di situ. Paham Bapak Ibu? Sepanjang masih ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, najan mereka pecicilan pol tetap ditahan sama Allah, nggak diturunkan adab. Buah dari istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ayatnya berlanjut, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Suatu kaum tidak akan diadab walaupun di situ ada orang yang ngakale pol-polan, sepanjang di situ masih ada orang-orang yang ke masjid masih astagfirullah, astagfirullah. Sepanjang di antara mereka masih ada orang yang lemah-lemah, miskin-miskin, astagfirullah, astagfirullah, itu nggak akan turun adab ke masyarakat itu. Jadi kalau jenengan melihat orang soleh, jagain tuh. Kenapa? Karena mereka itulah yang menahan azab Allah untuk panjenengan semua sesungguhnya. Ayatnya jelas, Quran surah Al-Anfal ini. Jadi Allah tuh nggak akan menurunkan adab ke suatu kaum sepanjang di kaum itu masih ada satu dua orang saja yang ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Maka kalau di keluarga jenengan 10 orang, sing pitu pecicilan, sing telu astagfirullah, sholat malam, itu insya Allah nggak akan turun azab ke keluarga itu sampai yang 3 orang itu diambil. Makanya jangan sering dikatakan, kok ngapik kok cepat menjijiku, dengar pernah dengar seperti itu nggak? Iya kan? Kalau di suatu kaum banyak banget sing elek, mung karek telu sing apik, biasanya sing apik jipuk dhisik, ben nanti turun azab kepada yang lain maksudnya. Karena sepanjang masih ada orang yang istighfar, janji Allah nggak akan diturunkan adab. Jadi jangan kepedean orang-orang yang berbuat maksiat di adab ini. Sebab ono wong apik nang cerakmu kuwi dadi urung diadab. Ini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Makanya sering saya katakan di sebuah pemukiman seperti ini harus ada orang soleh, harus ada orang yang rapih ke masjid, harus ada orang yang lemah dan dia memohon kepada Allah. Dikatakan di sini wahum yastaghfirun, mereka di sini adalah orang-orang lemah di antara mereka. Orang-orang yang mungkin nggak dinilai oleh orang, sopo kuwi, miskin, rapat yo pinter. Bisa jadi Bapak Ibu, orang yang seperti itulah yang istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita sama sekali nggak boleh punya sombong sekalipun. Jadi masih ingat nih, iblis itu masuk neraka jahanam karena kesombongannya, yaitu mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Jadi kalau dengan mewarisi sifatnya iblis, letakkan di hati, saya lebih apik ketimbang wong liya. Itu iblis itu warisannya iblis. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak mau melakukan sujud penghormatan kepada Adam? Kata dia, jawab kepada Allah, ya Allah, ana khairu minhu, ya Allah, aku tuh lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Api lebih bagus dari tanah, kenapa saya harus sujud sama dia? Subhanallah Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan ngaji kok hasilnya jadi mengatakan aku lu ya pikir timbang DE, ini masalah Bapak Ibu. Masalah. Seharusnya makin ngaji kita tuh makin tawadu, makin merasa tidak bisa. Ya jebul aku tuh urung ngerti zikir iki, urung ngerti zikir iki, urung ngerti iki. Itu harusnya yang terjadi. Jebul aku kayak banget sih urung ngerti. Bukan aku ngerti, ya orang ngerti toh, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi sekali lagi fungsi yang ke-12 adalah mencegah turunnya adab. Maka pastikan di antara keluarga kita ada yang soleh, ibu-ibu semuanya. Kita mungkin nggak bisa berharap seluruh keluarga soleh, tapi yang minimal ada 1-2 yang soleh. Yang terakhir yaitu kemenangan melawan musuh. Jadi kalau dengan merasa tertekan oleh sebuah keadaan, maka sesungguhnya istighfar adalah solusinya. Dan ini banyak kisah semisal ini dalam Al-Quran yang meriwayatkan tentang bagaimana istighfar menjadi pemicu kemenangan suatu kaum. Jadi kalau dengan pengen menang dalam semua hal, di dalam belajar, anak-anak belajar, semuanya kita butuh istighfar. Quran surah Ali Imran 147,
Wa ma kana qauluhum ila an qalu, tidaklah mereka berdoa kepada Allah kecuali mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana. Tuh doanya orang yang sedang melawan musuh, dia mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ketika terjadi peperangan, sudah tertekan banget, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Jadi memang istighfar ini solusi untuk seluruhnya, untuk seluruhnya. Ini sebenarnya bulan-bulan ini harus banyak orang-orang yang istighfar, terutama caleg-caleg yang kalah. Orang istighfar soedan. Kita lihat di video-video itu, subhanallah. Pemerintah sudah menyediakan rumah sakit jiwa dengan jumlah yang lebih banyak bednya untuk menampung orang-orang yang siap-siap edan, katanya. Subhanallah. Lah sing menang kali sing kalah niku kata sing kalah. Berarti sing calon edan oke. Di sini ada nggak yang calon? ya kalau ada kemudian tidak berhasil, ya harus banyak istighfar, supaya dimenangkan dari kekalutan hati. Menang dalam kalah maksudnya apa? Wis kalah yo wis ning yo ojo kalut terus, ben ora edan maksudnya. Ini ora edan berarti menang toh? Menang melawan diri sendiri. Itu maksudnya nih. Maka banyak istighfar, Masya Allah. Banyak istighfar. Saya masih ingat nih, 5 tahun yang lalu nih, saya jadi tim sukses. Bapak saya sendiri, bapak mertua. Bapak mertua itu kiai, bukan orang politik. Ditarik sama partai untuk nyalek. Lah saya mantunya disuruh nyebar APK yang tinggi, pulau berangkat saya di daerah Purbalingga, Yuradadi. Saya karena taat saja sama yang sepuh, jadi kebetulan cocok. Ini gimana? Yang sepuh memerintah, siap. Subhanallah. Ini alhamdulillah betul edan, walaupun kalah. Nah ini 13, manfaat dari istighfar kita sudah pelajari. Ini adalah kunci kedua kebaikan ibadah kita. Yang pertama dulu apa? Lisan, menjaga lisan. Yang kedua adalah banyaknya istighfar. Maka inilah modal pembelajaran kita ke depan. Jadi jenengan akan sukses belajar kalau jenengan mengamalkan dua ini, yaitu banyaknya istighfar dan kemampuan menjaga lisan. Insya Allah berbekal dua hal ini, nanti kita akan belajar fikih sholat, belajar hadis arba'in, belajar tentang rukun iman, akan mudah. Tapi dengan jarang istighfar, ya angel ketul. Dikondoni apa orang mudeng. Kita lanjutkan sedikit, jam berapa sekarang Pak? 5:45. Saya sedikit sampaikan tarhib Ramadan tentang persiapan kita menghadapi Ramadan. Saya izin minum dulu. Bismillah. Bapak Ibu Sedoyo, sebenarnya kajian tarhib Ramadan itu harusnya tersendiri, karena 1 jam jelas nggak cukup. Habis ini saya ngisi tarhib 2 jam khusus untuk tarhib Ramadan ini, 2 jam. Jadi nanti sampai jam 8:30 khusus bahas tentang ilmu tentang Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Ramadan itu bulan khusus jenengan tahu. Coba di antara yang hadir hari ini, adakah yang merasa 11 bulan kepungkur amalnya masih kurang? Ada nggak? Saya kira seluruhnya yang mesti isi bolong-bolong, sholat kadang-kadang isi keri, sedekah ora pati oke, isi ngomongi wong liyo, isi ghibah. Subhanallah. 11 bulan berlalu. Bagi yang merasa di dalam 11 bulan itu kok amalnya masih kurang, inilah bulan inilah kita nembel. Bulan Ramadan inilah nanti kita berlomba-lomba untuk menutup kekurangan kita selama 11 bulan. Memperbaiki sing sholat urung apik sekarang waktunya diperbaiki, ibu-ibu semuanya.
Maka butuh sekali persiapan kita masuk Ramadan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat berdoa 6 bulan sebelum Ramadan datang. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka. Itu 6 bulan yang lalu. Doa agar kita disampaikan di bulan Ramadan dalam kondisi baik. Ibu semuanya. Karena apa? Sekali lagi, rata-rata kita 11 bulan yakin amalnya kurang-kurang bagus lah. Maka Allah berikan satu waktu yang sangat spesial, yaitu bulan Ramadan, untuk nutup itu semua. Oke. Bagi yang merasa dalam 11 bulan terakhir masih banyak maksiatnya, merasa begitu bukan? Merasa bukan? Merasa. Yakin kita banyak maksiat, yakin. Nek dijelentrehke oke men. Makanya Bapak Ibu, di antara definisi takwa, saya nggak banyak maksiat, coba jenengan ukur sekarang. Nek isi hati panjenengan, seluruh isi hati panjenengan diletakkan di nampan, ada nampan, kemudian isi hati jenengan dikeluarkan semua, ditulis temeniku, isi hatiku, siji loro telu papat, jujur. Kemudian jenengan edarkan ke seluruh perumahan, jenengan ora isin, itu berarti jenengan bertakwa. Kita mantun buatan ibu-ibu. Isi hati jenengan, wah aku tuh jelek banget kalau si fulan gitu, metu temeniku niku. Ditulis semua, diedarkan di dalam nampan ke seluruh warga. Jenengan ora izin, itulah takwa. Kalau kita tidak begitu, berarti 11 bulan berlalu kita masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wong takwa tenan itu mboten izin. Ini wong takwa tenan mboten izin atine ditokke kabeh apa runit yo kuwi atiku, mboten izin. Itu takwa. Karena kejujurannya luar biasa. Makanya saya dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gini apa nggih? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maksudnya itu. Keadaan di mana hati kita itu benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada prasangka buruk kepada orang lain sama sekali. Maka bagi kita yang selama 11 bulan masih banyak maksiat, ini nih waktunya untuk menghapus kemaksiatan itu. Bapak Ibu sedoyo, untuk menghapus kemaksiatan itu. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Ini menunjukkan Rasulullah bahagia banget dengan Ramadan. Sungguh telah datang Ramadan kepada kalian para sahabat. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau jenengan di bulan Ramadan kurung semangat, niku yo parah. Karena apa? Di dalam hadisnya dikatakan tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Maksudnya dimudahkan di dalam kebaikan. Wa huliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka. Berarti maksud iyo diangel-angel tenan bulan itu. Bahkan dikatakan wa syufidati syayatin, yang namanya setan itu dibelenggu. Nek nganti Ramadan kok jenengan isih maksiat, kuwi asline jenengan niku. Asli jenengan. Sebab kemaksiatan berangkat dari dua keadaan, dari dalam diri kita dan dari luar diri kita. Dari luar diri kita setan. Kata Allah wa syufidati syayatin, setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Nek isih males, yo kuwi asline jenengan niku. Kalau jenengan ingin melihat asli jenengan seperti apa, lihat di bulan Ramadan. Nek jenengan isi malas, subhanallah. Lah pripun, pintu surga sudah dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga jenengan mesti dibelenggu. Lah kok isi pecicilan, berarti memang kita itu aslinya itu. Subhanallah. Kemudian fihi lailatun khairum min alfi sahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahasanya apa? Lebih baik, bukan sama dengan Bapak Ibu. Bukan sama dengan. Para ulama menyebut bukan sama dengan, maksudnya isorongnya, telungnya, petangnya, sebelum terserah Gusti Allah. Yang pasti lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Itulah mengapa seluruh sahabat golei malam qadar itu sejak malam pertama. Sejak malam pertama, bukan hanya di 10 hari terakhir. Maka orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk Ramadan, dia sudah siap-siap. Setiap malam dia punya program, zikirnya apa saja,
baca Qur'annya berapa halaman, itu ditulis nih. Kemudian sedekahnya berapa, tarawihnya mau di mana, cari tarawih yang imamnya bagus Bapak Ibu. Masjid harusnya menghadirkan imam yang qualified, itu sangat menentukan kualitas tarawih panjenengan. Makanya di banyak masjid itu kadang-kadang memanggil hafiz Quran selama 30 hari di kontrak. Untuk apa? Menservis jamaah. Ini penting sekali. Karena apa? Bayangkan kalau jenengan malam itu tarawih, Bapak Ibu, setiap kita itu akan lewat malam qadar semuanya. Gini apa gini? Dikatakan mendapatkan malam qadar, maksudnya di malam itu kita tidak terhalangi dari ibadah. Orang ujuk-ujuk keturun, ujuk-ujuk mencret-mencret, orang iso ibadah. Dikatakan di sini man hurima khairoha qad hurim, kata Rasulullah. Sing sinten mawon terhalangi dari kebaikan di malam itu, kata Rasulullah, sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi, kata Rasulullah. Qad hurim, sungguh dia orang yang rugi nih. Bayangkan kalau jenengan malam itu sholat 11 rakaat sempurna, konsentrasi, mendapati kualitas imam yang baik, sehingga jenengan jadi makmum yang baik, jenengan ditulis setiap malam 11 rakaat atau 23 rakaat atau 39 rakaat atau 36 rakaat, terserah jenengan mau pilih yang mana, 100 pun boleh. Jangan disoal nih, masalah tarawih jadi soal lagi. Semua itu ada riwayatnya. Maka jenengan seolah-olah ditulis selama 83 tahun tidak pernah putus-putus sholat seperti itu. Masya Allah, bukan? Bayangkan kalau jenengan malam itu sedekah 100.000, koyo-koyo tuh jenengan ditulis 100.000 tiap malam, tidak pernah putus selama 83 tahun atau lebih. Bayangin. Makanya orang-orang yang merencanakan Ramadan itu sudah nabung. Saya setiap malam mau sedekah 10.000 misalnya, saya mampunya cuma 300.000 misalnya satu bulan, dibagi malam pertama 10.000, kedua 10.000, tiga 10.000, sehingga dalam 30 hari pasti ada 10.000 yang jatuh di malam qadar. Saya 100.000, 3 juta berarti misalnya 100.000 setiap malam pasti ketemu salah satunya malam qadar. Para sahabat begitu Bapak Ibu, dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi Ramadan dengan sedemikian. Bayangkan kalau malam itu jenengan membaca Al-Quran 1 halaman, maka jenengan ditulis seperti membaca 1 halaman setiap malam selama 83 tahun tidak putus-putus. Dahsyat buatan. Maka Bapak Ibu, ini waktunya pendek, ini sebenarnya baru permulaan nih. 25 bab tentang tarhib. Tarhib Ramadan itu dibahas 25 bab. Ini yang akan saya bahas nanti 2 jam biasanya. Saya kasih motivasi pada panjenengan begini. 2 orang masuk Islam Bapak Ibu bersamaan zaman Rasulullah. 2 orang ini masuk Islam bersamaan. Ini dua-duanya tokoh masyarakat, wong penting. Ini zaman sekarang bupati. Dua-duanya masuk Islam bersamaan. Orang ini karena bersahabat dekat, ibadahnya meh podo, sholatnya yo podo, puasanya yo podo, sedekahnya ya sama, orang sama ibadahnya. Kemudian datanglah waktu di mana ada panggilan jihad, maka dua-duanya pun berangkat ke medan jihad. Satunya meninggal di medan jihad, syahid. Gimana mungkin? Syahid itu agung betul. Agung ya, kita tahu ya, mati syahid itu luar biasa. Kemudian yang satu sehat, pulang ke rumah. 1 tahun berserang, orang yang kedua ini pun meninggal di atas tempat tidurnya. Berarti boten perang, boten mati syahid maksudnya. Secara dohir. Kemudian seorang sahabat bermimpi ketemu 2 orang ini di pintu surga. Kemudian orang ini lagi ngantri masuk. Ternyata yang disuruh masuk duluan oleh Allah orang yang mati belakangan. Orang yang mati bukan di medan jihad, tapi mati di tempat tidurnya, tapi dia 1 tahun setelahnya meninggalnya. Maka sahabat ini bingung, bagaimana mungkin orang mati syahid kok didahului oleh orang yang mati biasa. Maka bisik-bisik ini pun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya begini dan begini. Kenapa kok dia duluan yang masuk surga? Kata Rasulullah, yang benar itu memang demikian. Mengapa? Karena orang yang kedua ketemu 1 Ramadan lebih banyak dibandingkan yang mati syahid. Ingat, masuk Islamnya bersamaan ya. Berarti dia punya Ramadan 1 lebih banyak dibandingkan yang mati syahid. Kenapa?
balapan amal yang ini ketambahan 83 tahun. Bayangkan, sehingga bahkan orang mati syahid pun dikalahkan oleh orang ini. Karena apa? Ketemu satu Ramadan lebih banyak, lebih tepatnya ketemu malam Qadar satu lebih banyak dibandingkan temannya. Itulah mengapa umat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk surga bahkan mendahului umat Nabi Nuh yang umurnya ribuan tahun. Kenapa? Karena ada malam Qadar ini. Kalau jenengan ketemu malam Qadar dalam kondisi ibadah 10 kali, umur 40 sampai 50, jenengan tiap tahun ketemu, berarti jenengan koyo-koyoto ketambahan umur 830 tahun. Gini loh, 83 tahun setahun kali 10. Koyo umure ewon 830 itu standar minimalnya. Makanya umat Nabi Muhammad itu utama. Maka Bapak Ibu sedaya, mari kita siap-siap menghadapi Ramadan. Bersiap dengan ilmu, bersiap dengan hati, bersiap dengan fisik, dan bersiap dengan sedekah. 4 ini. Dengan siapkan 4 ini. Ilmu tentang Ramadan harus cukup. Hati kondisi ini dengan dalam kondisi hati yang betul-betul baik. Kemudian jenengan persiapan fisik, kemudian persiapan sedekah. Fisik kenapa? Karena ini memang ibadah fisik, ibadah fisik. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan bermanfaat ini yang disampaikan pagi ini. Karena waktunya terbatas, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan seluruh yang hadir kali ini kita disampaikan pada Ramadan dalam kondisi iman yang baik, Islam yang baik, dan semoga kita mendapatkan Ramadan yang sempurna insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa, Pak? Masih 5 kurang. Kalau ada pertanyaan monggo. Monggo Ibu, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah istighfar tadi ya Pak ya? Ji, Bu. Kalau istighfar itu harus ada niat. Umpamanya kita mau pergi, mau naik motor, apa kita harus niat, saya mau niat mau istighfar untuk perjalanan ini, atau kita langsung istighfar aja. Terus yang kedua, kalau kita punya ibu pas puasa itu sakit, kita mau bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu harus hari ini pas puasa itu, apa boleh nggak umpamanya kita lagi di rumah sakit nungguin, terus bayar fidyahnya 3 hari apa 4 hari setelahnya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Masya Allah, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama tentang istighfar, apa harus niat? Tidak harus niat. Karena istighfar itu sudah bagian dari zikir tersendiri. Jadi dengan tidak harus saya nanti di atas motor mau istighfar, langsung istighfar mawon. Ribun? Spontan. Spontan kapanpun jenengan lakukan, karena itu tidak muqayyad, tidak diikat oleh sesuatu, kecuali jenengan bersolat. Bersolat istighfare ikatannya 3, kan begitu, ada aturannya. Maksudnya ini bersolat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, 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 itu diikat oleh dalil. Sing sinten kemauan bersolat setelah salam maka ucapkanlah astagfirullah 3 kali, dan astagfirullahnya astagfirullah tok kalau hadisnya, bukan astagfirullah wa atubu ilaih dan sebagainya. Itu redaksi hadisnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar itu maka silahkan jenengan mau jumlah berapapun tanpa batas. Apalagi kalau jenengan lagi nggak enak hati, maka perbanyak. Yang kedua tentang fidyah, ini di bab nomor 22 di buku ini, tentang fidyah. Itu di dalam Quran Surah Al-Baqarah disebutkan tentang hal itu. Bagaimana tata caranya? 2. Langsung di hari itu juga boleh, atau ditumpuk dulu beberapa waktu juga boleh. Bagaimana mekanismenya? Fidyah itu memberikan makanan berapa kali Ibu-ibu? Sekali atau 3 kali? 1 kali. Bukan
Kan aturannya makan untuk 1 hari. Maksudnya bukan nek wonge dilalai sing dikai bawor. Di becak misalnya, mangane dokoh. Bukan itu yang diukur. Yang diukur urf. Urf itu maksudnya umume wong kene niku nek dikatakan makan kenyang itu berapa rupiah misalnya. Misalnya katakanlah 20.000 nasi pok. Yaitu 1 kali itu. Dan boleh ditumpuk atau langsung. Dua-duanya boleh. Paten Ibu nggih, teknisnya seperti itu. Nanti pembahasan tentang lebih dalam bisa ditanyakan ke Ustadz yang membahas tentang masalah ini. Ini akan saya bahas nanti di sana insya Allah. Terus mungkin oh ya, nih saya yang mumpung saya belum lupa. Untuk taraweh, Bapak Ibu, tolong jangan keliru masalah tata cara. Tata cara maksudnya ngaten. Rasulullah bersabda, "Man shola ma'al imami hatta yansorif kutibalahu shola laila kulah." Artinya begini Ibu. Ini penting banget, ini masih setiap tahun masih ada yang salah. Sing sinten kemawon sholat ma'a bersama imam hatta yansorif ngantos rampung kutibalahu ditulis bagi dia sholat lailakulah, ditulis bagi dia sholat semalam suntuk. Syaratnya apa tadi? Sholat bareng imam ngantos rampung. Dados jangan sampai jenengan berpikir begini, nanti saya mau lanjut sholat sendiri, maka saya nggak ikut witir bareng imam. Ini yang sering keliru. Kalau seperti itu jenengan pulang, katakanlah jadi 11, 8 rakaat jenengan kondur, orang melu kali imam, jenengan kehilangan fadilah tadi itu. Jenengan boten ditulis sholat semalam suntuk. Lah Ustaz, saya pengen nambah nanti malam, nggak apa-apa. Silahkan nambah tahajud misalnya, atau sholat lail misalnya, ratusan silahkan, tidak usah witir lagi. Karena Rasul bersabda, la witroni fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Witir itu bukan penutup Bapak Ibu. Witir artinya apa? Ganjil. Jadi ada salah pengertian di masyarakat, dikiranya witir itu penutup. Witir itu ganjil. Makanya la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maksudnya bagaimana? Nek ganjil, kalau ganjil jadi genep Bapak Ibu. Kenapa nggih? Nah, ini yang sering saya lihat masih keliru di masyarakat. Karpe ben nambah sholat, jebul malah kehilangan keutamaan ditulis sholat semalam suntuk. Tentunya jenengan empun sholat bareng imam, janjane jenengan pun ditulis koyo kotoyoto sholat nanti tekan iso. Adapun jenengan menambah lagi baik, tapi tidak perlu witir lagi. Ini saya ingatkan mumpung ingat, kayaknya masih sering salah ini. Orang-orang soleh yang salah. Yang karena ini nambah kan yang soleh biasanya. Ini karena kurangnya ilmu jadi kali. Itu ada lagi? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak pengertiannya istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Kedua-duanya boleh diperbanyak. Itu maksudnya maknanya apa? Kalau sholawat, kalau istighfar itu seperti apa ya? Maksudnya seperti apa? Gitu. Makanya kenapa dua-duanya diperbanyak? Nggih. Kan ada yang kebanyakan sholawat. Nggih. Tapi Bapak kebanyakan Istighfar. Nggih. Baik. Nggih, baik. Baik, jazakallahu khairan, pertanyaan yang bagus insyaallah. Jadi pernah dengar istilah ngaten nggih? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdol dzikir adalah la ilaha illallah. Itu diambil dari ini Ibu-ibu. Jadi asalnya zikir terbaik itu baca Quran. Ini sepakat seluruh ulama. Zikir terbaik baca Al-Quran, karena seluruh zikir-zikir yang ada, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian istighfar, kemudian semuanya diambil dari redaksi Al-Quran. Maka kalau jenengan termasuk yang punya hafalan Quran, zikir terbaik itu hafalan Quran. Tapi kebanyakan kita tidak punya hafalan yang banyak, gitu. Maka dibagi-bagilah dalam bentuk zikir-zikir itu. Dan ada zikir-zikir itu yang memang dikhususkan lewat dalil. Bagaimana kata-kata memperbanyak? Di mixing Ibu. Perintah sholawat diperbanyak, iya. Perintah zikir diperbanyak secara umum, iya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dzikron katsiran, zikirlah dalam jumlah yang banyak. Wasabihu bukrata wa asila, khususnya di waktu pagi dan petang. Nah, jadi bisa bagi. Kalau ada perintah perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak subhanallah, perbanyak alhamdulillah, maka dibagi-bagi. Dibagi-bagi dalam satu waktu, misalnya dengan saya istighfar 100, habis itu saya sholawat 100. Di 3 pagi, 3 petang kita, itu istighfarnya 100, sholawatnya 100. Ini yang paket. Sore nanti istighfarnya 100, sholawatnya 100. Itu menunjukkan sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Adapun istighfar kita sudah bahas tadi fungsinya. Sholawat bagaimana? Ada fungsi tersendiri juga. Banyak manfaat sholawat. Khususnya hari Jumat, banyakin sholawat. Tapi tentu saja digabung seluruhnya. Jadi kalau jenengan kan ada 24 dalam satu hari. Saya mau istighfar kapan, saya mau sholawat kapan, dibagi sendiri. Ini namanya membuat kurikulum zikir. Dan ini penting. Ibu-ibu penting. Jangan pagi ini nyusun, oh nanti saya jam sekian mau zikir ini, jam sekian mau zikir itu penting. Kalau enggak lewat, sebagaimana saya sampaikan. Nanti ngerti-ngerti, oh sore aku kurung istighfar, begitu. Nggak tadi ibu ya. Jadi dua-duanya diamalkan. Dua-duanya diamalkan. Nggak tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya langsung mau ke atas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.